warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Wulan sebagai moderator. Saya Indah Fitri Nur Aini sebagai pewawancara 1. Saya Rahmaini sebagai pewawancara kedua. Dan saya Fadila Dwi Melani sebagai notulen. Dan saya Hilyatul Rahman sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Fitriani selaku narasumber, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin waktunya ya Bu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa saja yang termasuk artikel ilmiah menurut Ibu? Artikel ilmiah itu merupakan suatu karya seseorang atau karya tulis seseorang yang berupa hasil penelitian, biasanya bisa berupa studi kasus, kemudian bisa artikel berupa penelitian di bidang pendidikan, kemudian bisa juga jurnal tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Metode apa saja yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah? Biasanya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu metode penulisannya atau pembuatan karya ilmiah itu tidak menggunakan hitung-hitungan, tapi kalau kuantitatif di sana terdapat unsur matematikanya atau rumus-rumusnya, hitung-hitungannya. Seperti itu. Mengapa artikel ilmiah yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan? Karena itu merupakan karya tulis kita sendiri atau karya tulis seseorang yang benar-benar terjadi, ada permasalahan yang kita angkat di dalam karya ilmiah itu. Kemudian nanti biasanya karya ilmiah itu akan dipublish, itu biasanya bisa kita cetak sendiri atau bisa kita upload ke media, ke sosial media. Nah, nanti di sana di sosial media itu akan keluar sendiri linknya untuk seseorang atau orang lain, biasanya mahasiswa. Nah, mereka nanti akan mencari referensi-referensi karya ilmiah itu melalui sosial media. Makanya kita yang menulis karya ilmiah itu memang benar-benar apa yang kita tulis itu memang ada, nyata, kemudian bisa ditanggung jawabkan gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana susunan karya tulis ilmiah yang benar menurut Ibu? Penulisan karya ilmiah itu biasanya ditulis menggunakan sistematis penulisannya. Itu biasanya kita menulis atau membuat suatu karya ilmiah, sistem atau cara penulisannya ada sistematika khusus. Nah, di dalamnya biasanya terdapat temanya apa, permasalahan yang akan kita angkat apa, kemudian datanya, sampelnya, nanti hasil penelitiannya itu apa, kemudian nanti tindak lanjutnya dari permasalahan yang akan kita angkat nanti itu seperti apa ke depannya, manfaatnya apa. Kemudian nanti biasanya ada kesimpulannya seperti apa. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah Ibu pernah membuat artikel ilmiah? Jika pernah, artikel tentang apa yang pernah Ibu buat? Kebetulan pernah, baru beberapa bulan lalu Ibu menyelesaikan tugas kuliah Ibu. Itu tugasnya membuat karya ilmiah. Nah, yang Ibu tulis itu Ibu mengambil tema pendidikan karena Ibu mengajar di suatu lembaga pendidikan. Jadi Ibu angkat dari permasalahan yang ada di dalam kelas Ibu mengajar. Nah, di sana Ibu angkat tentang pembelajaran anak-anak yang semakin menurun karena dalam melaksanakan pembelajaran tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, di sana Ibu mengangkat bagaimana cara menggunakan media pembelajaran supaya siswa-siswi
dalam hasil belajarnya lebih meningkat. Seperti itu. Ke pertanyaan yang keenam. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan sebelum menulis artikel ilmiah? Ibu, sebelum kita menulis artikel ilmiah, tentu kita sudah mengantongi atau menemukan suatu permasalahan yang akan kita angkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Dan tentunya karya ilmiah yang kita buat nanti akan bermanfaat untuk orang lain, bisa untuk menjadi suatu acuan atau gambaran dalam memecahkan suatu permasalahan. Baiklah, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara memperoleh informasi untuk bahan penulisan karya tulis ilmiah? Biasanya yang Ibu sudah pernah buat sendiri, Ibu kan kemarin mengangkat tentang pendidikan, mengangkat bagaimana cara seseorang guru menggunakan media di suatu kelas atau di satu sekolah. Nah, Ibu mengambil informasinya, yang pertama ya kita harus terjun langsung, kita harus survei langsung atau mengamati langsung di dalam kelas itu di suatu sekolah. Kemudian kita amati, kita observasi, kemudian nanti kita meminta datanya melalui pihak sekolah. Biasanya itu data siswanya berapa, kemudian nanti sebelum menggunakan media pembelajaran ini, anak-anak itu biasanya rata-rata nilai kesehariannya mereka berapa, KKM-nya berapa. Nah, nanti setelah menggunakan media pembelajaran, apakah ada peningkatan? Nah, mungkin itu. Biasanya kalau Ibu dari pihak sekolah, kita mencari sendiri informasi seperti itu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.